Sebelumnya Bapak, saya ingin bertanya tentang seputar gimana sih umat yang berbeda ini, khususnya Bapak umat Kristen ini, terima terhadap budaya lokal gitu. Nah, pertanyaan yang pertama, gimana sih menurut Bapak, kenapa kita harus menghargai tradisi atau budaya lokal yang berbeda dengan ajaran agama kita gitu. Sedangkan kita di Indonesia ini sangat beragam. Baik. Budaya lokal itu kan budaya yang sudah ada sejak zaman dulu nenek moyang kita. Jadi jangan sampai kita dengan keadaan teknologi, dengan keadaan semakin canggih, jangan sampai kita melupakan budaya. Karena tanpa budaya, kita tidak akan ada di dunia ini. Nenek moyang kita dulu walaupun mereka ilmu pengetahuannya sedikit, tapi budayanya itu mereka jaga betul. Sopan santun, tata krama, orang dulu tuh gak kayak anak-anak sekarang. Orang dulu lihat mereka berpendidikan gak tinggi, tapi adat istiadatnya, budayanya itu sama yang lebih tua, hormat, sopannya setengah mati. Lain dengan anak-anak sekarang. Anak-anak zaman sekarang karena instan, semuanya mau cepat, serba cepat. Akhirnya kadang-kadang dinasihati orang tua, apalagi dulu gak boleh. Jadi adat budaya itu adalah tonggak pertama kita berdiri adanya bangsa ini. Jadi selalu dijaga, jangan sampai budaya itu pudar dengan hal-hal dunia yang semakin canggih ini. Saya rasa itu ya. Nah, terus yang kedua, menurut Bapak ya, jika ada kegiatan budaya yang dicampur, khususnya di desa ini sendiri ya, bagaimana atau apa sih yang Bapak lakukan untuk menjaga kerukunan dan menghormati nilai budaya lokal itu sendiri? Kembali lagi itu kita komunikasi ya. Kita membuat suatu acara budaya lokal pasti ada panitia. Panitia pun sudah tahu di sini ada beberapa budaya, ada beberapa etnis, pasti terjadi komunikasi di sana. Tidak serta-merta dia mau adakan budaya besok umumkan besok budaya, kan nggak mungkin. Pasti ada pembentukan panitia di sana, kan pasti ada rembukan bagaimana acara budaya ini supaya berjalan dengan baik, tidak terjadi kesalahpahaman antara warga. Itu pasti sudah ada panitia. Apa maksudnya panitia ini ya, supaya tidak terjadi kekisruhan itu tadi. Karena di situ ada banyak etnis, banyak budaya, banyak agama. Jadi kita kumpulkan dialog. Misalnya dari Jawa besok mau ada budaya ini, kan komunikasikan bagaimana kalau menurut Bapak kami mau bikin ini nih. Oh boleh, yang penting ininya dijaga. Kan itu intinya di sana lah, di komunikasi itu tadi. Jadi supaya acara itu dapat berjalan dengan baik. Karena tanpa komunikasi, pasti orang yang tidak terlibat ini kan tidak tahu. Tiba-tiba kamu tampilkan hal-hal yang tidak sepaham dengan dia, pasti dia protes. Ya kalau protesnya dia pakai jalur yang benar. Kalau dia pakai jalur yang nggak benar, tiba-tiba demo atau itu kan yang terjadi hal-hal seperti yang tidak kita inginkan bersama. Saya rasa seperti itu ya. Nah, terus untuk yang selanjutnya, apa sih pesan Bapak yang dikatakan Bapak tadi, anak-anak muda sekarang itu sopan santunnya udah gak kayak dulu lagi gitu. Untuk kondisi sekarang kan banyak yang tidak menjunjung tinggi nilai toleransi itu sendiri. Sedangkan kita di Indonesia itu, kita hidup itu beragam. Kayak agamanya itu sendiri, budayanya itu sendiri, rasnya kita itu banyak. Gimana sih pesan Bapak untuk anak muda sekarang gitu? Baik, terima kasih ya. Untuk anak-anak muda, saya rasa kita perkembangan zaman tuh wajib. Itu sudah zamannya, teman-teman jangan sampai gaptek lah. Kalau istilahnya kalau kami orang tua katanya anak-anak sekarang gaptek, tidak terupdate. Tapi budaya itu minimal kita berjalan dari keluarga. Kuncinya itu keluarga. Guru itu sudah nomor 2, nomor 1 itu keluarga. Apa yang harus dilakukan di dalam keluarga itu? Nah, kalau saya di sini kebiasaan kita itu makan minum itu harus bersama.
Setiap jam makan tuh harus di meja makan. Kita doa bersama menurut kepercayaan kayak saya di sini Katolik ya kita berdoa secara Katolik. Kalau ada Muslim usahakan. Misalnya saat ini ada ke sini belum pernah umpamanya, coba pulang diprakteki. Mak tadi aku diwawancarai sama Om itu katanya kita makan malam atau makan harus kumpul bareng. Nah, disitulah komunikasi terjadi. Jangan sampai bapaknya di kamar makan sama mama, anaknya di kamar, kakaknya di dapur, adiknya di ruang tamu, sambil makan, sambil HP. Hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Minimal dari keluarga inti lah. Kayak adik-adik sudah dari sini, minimal jam makan ya HP taruh. Makan duduk di meja makan, sebelum makan doa bersama. Setelah doa habis makan ngobrol-ngobrol. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang gitu, ayo Pak berangkat, uang becak, uang ojek. Itu hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Minimal Pak nanti saya jam sekian mau kuliah Pak. Itu pada saat makan. Pada saat makan Pak besok saya ada kegiatan ini Pak, Bu saya besok ada kegiatan ini. Jadi orang tua tuh gak was-was. Siapa sih orang tua kepingin anaknya gak baik? Nah, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang dinasihati orang tua dikira oh mama itu melo-melo ya apa gitu-gitu. Tidak boleh. Orang tua itu kepingin yang terbaik untuk anaknya. Jadi mulai tadi awal, kedua ini lagi ketiga saya selalu tekankan intinya di komunikasi. Komunikasi di dalam keluarga tuh yang paling tepat pada saat makan minum. Jadi usahakan makan, jam makan duduk bersama orang tua, seluruh keluarga. Disitulah kita berkomunikasi mencari solusi yang terbaik. Saya rasa hal-hal kecil namun manfaatnya begitu besar. Saya rasa itu ya. Terima kasih Bapak untuk wawancara yang sesingkat dan yang sangat berkesan ini bagi kami semua gitu. Ini adalah ilmu baru tentang nilai yang beragam untuk kita gitu. Kalau di Indonesia itu betul adanya, kalau kita itu hidup sangat beragam gitu, harus menjunjung tinggi nilai toleransi itu sendiri. Terima kasih Bapak. Betul, ya. Ini kan simbol, patung ini kan simbol, kayak salib itu simbol. Jadi simbol kita untuk berdoa. Sama aja foto orang tua gitu. Jadi ini patung Bunda Maria. Orang Katolik itu, kalau orang yang nggak tahu dikira menyembah berhala. Oh, iya. Kan bukan begitu, kan makanya tanya. Jadi ini bagi simbol kita berdoa meminta pertolongan melalui Bunda Maria untuk menyampaikan ke Tuhan Yesus.